Selamat datang di video tutorial visual komponen di seri AGV. Bersama saya Dwi, kita akan belajar membuat layout AGV untuk fase yang pertama, ya. Jadi di seri AGV ini kita akan coba mereverse atau membuat ulang apa yang sudah ada di template visual komponen ya. Jadi di sini ada layout template yaitu AGV overview, fungsinya agar kita bisa belajar AGV secara mandiri ya. Hanya saja di sini disediakan layoutnya, tidak disediakan video tutorialnya, sehingga rekan-rekan harus coba mengulik secara mandiri. Oleh karena itu, saya coba buatkan videonya agar kita bisa mengikuti template layout yang ada di sini, mulai dari fase 1 untuk setup basicnya, lalu fase 2 untuk menambah controller. Jadi setiap fase ini dia makin kompleks ya, makin nambah tingkat kompleksitasnya. Lalu ada fase 3, di sini ada mengimprove pathway-nya nanti seperti apa. Lalu bisa melimit speed dan seterusnya. Ya, seperti ini. Lalu fase 4 sampai seterusnya di fase ke-8 ya. Ya, fase ke-8. Oke. Langsung saja kita mulai dari fase yang pertama terlebih dahulu. Sebelum itu mungkin kalau teman-teman juga mau lihat nanti gimana sih AGV ini bekerja di setiap fasenya. Ya, seperti ini kurang lebih dijalanin aja. Kalau kurang cepat ya dicepetin seperti ini. Oke. Jadi saya udah coba buat fase yang pertama. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Oke. Oke, langsung saja kita buka lembar kerja yang baru ya, atau buka Visual Components lagi. Di sini kita akan coba masukkan AGV-nya. Ya, di sini ada model by types. Kita bisa masuk di kelompok mobile robot. Di sini ada beberapa template yang sudah ada ya. Ada Vacobot, Vexa, dan seterusnya. Kita pakai standarnya Visual Component aja. Nanti sama aja sih cara kerjanya, nggak ada yang berbeda ya secara signifikan. Ini kita pakai yang standar aja dari Visual Component. Lalu kita akan duplikat. Nah, banyak yang tanya, gimana sih caranya supaya benda yang kita masukin itu punya jarak ya dengan benda referensi. Misalnya AGV ini dengan AGV yang satunya punya jarak tertentu. Nah, ini bisa sebenarnya kita pakai yang sederhana, pakai snap. Kalau kita dalam fase desain, biasanya kita nggak terlalu memerlukan jarak ya. Nah, ini kan dia setiap 200 mili dia perpindahannya. Atau juga kita bisa menggunakan align. Jadi kita klik dulu align. Di sini kita gunakan bound. Ya. Jadi dari titik ini misalnya, jaraknya dari titik ini ke titik ini. Jadi dia sudah nempel nih ujung ke ujung. Setelah itu baru kita kasih move. Nah, move-nya pakai objek supaya dia relatif terhadap titik terakhir. Sudah, kita kasih jarak aja. Seperti itu. Cuman karena kita di fase desain, jarak yang selisih sedikit tuh nggak terlalu penting buat kita. Oleh karena itu kita ya kira-kira aja. Seperti ini. Nah, setelah kita punya mobile robot, kita harus tentukan dia akan mengambil benda dari mana dan menaruh bendanya di mana. Ya.
Untuk menyederhanakannya, kita bisa menggunakan flow komponen ya. Di sini ada feeder proses untuk pengambilan bendanya, atau kita gunakan sync proses untuk menaruh bendanya ya. Kalau di kalau di layout contohnya di sini ada kita mengkonekkan dengan pathway sehingga AGV ini akan berjalan di dalam pathway ini saja. Dan juga ada idle location. Nah, ini fungsinya supaya AGV yang sedang menunggu, dia menunggunya posisinya di sini. Dan kita juga diminta untuk mengaktifkan mode charging ya, sehingga ketika dia idle dia itu sekalian charging. Oke. Oke, misalnya kita sudah punya model seperti ini. Ini sudah ada feeder proses dan juga sudah ada sync proses. Ya. Bagaimana kita membuat AGV ini mau mengambil benda dari feeder ke sync ya. Jadi dia ngambil dari feeder dan ditaruh ke sync. Langsung aja kita play. Nah, di sini kita lihat di sini ada output yang menyatakan bahwasannya kedua AGV ini tidak terkonek dengan mobile robot controller ya, atau transport controller. Apa itu transport controller? Mungkin yang sudah lihat video sebelumnya, dia berfungsi untuk mengelompokkan ya. Jadi misalnya kita nanti udah buat satu pabrik besar, maka ada banyak AGV yang bekerja di situ, harus kita kelompokkan supaya bisa kita kasih tugas per grup. Ya. Di sini kita masukkan transport controllernya adalah mobile transport controller. Oke. Di sini kita bisa membuat satu transport controller, satu AGV, atau kita kelompokkan aja langsung. Dua AGV, satu transport controller. Sehingga ketika kita minta AGV ini untuk mengambil benda dari sini, ditaruh ke sync proses, kita tinggal meminta transport controllernya aja. Karena ini sudah mencakup dua buah AGV. Ya, tidak satu-satu seperti itu. Oke. Setelah itu kita langsung masuk ke proses, masuk ke flow untuk menghubungkan bahwasanya dari feeder ya, di sini ada flow editor, kita bisa masuk di sini, kita klik labelnya ya biar dia masuk ke sini juga. Ke sync menggunakan mobile robot. Nah, ini kita klik ya. Lalu kita play. Sekarang kita lihat bahwasannya AGV-nya masih belum mau jalan ya. Kenapa? Karena ingat, walaupun transport controllernya kita masukin, tadi belum kita kategorikan ya, belum kita kelompokkan. Nah, ini kita reset lagi, kita kembali ke home, lalu kita masuk ke interface, kita pilih transport controllernya di bagian resources, kita pilih ke PM Resource 1, ya, Mobile Robot Resources, dan ke PM Resource yang Mobile Robot Resources yang kedua. Di sini juga kita bisa mengkonekkan pathway sama charging location ya. Selain itu ada tool sama mission, ini nggak perlu dulu. Kita akan coba nanti konekkan dengan pathway dan juga idle atau charging location. Kalau udah, kita bisa klik lagi interface-nya. Sehingga ketika kita play, di sini ternyata belum update ya. Di flow editornya belum update. Oke, di sini kalau belum update, tadi kita klik titiknya mungkin ya. Harusnya kita klik labelnya. Kalau belum update ya udah kita klik add here ke sync. Oke. Sehingga ketika kita play, kita cepatkan. Ya, dia sudah ngambil bendanya ya dari sini. Nah, kita lihat dia di sini masih nabrak. Dan juga tidak ada posisi menunggu. Dan seperti ini yang ngambil satu aja. Harusnya dua ya.
Dia ganti-gantian. Oleh karena itu, di sini kalau kita play juga ya, kita bisa lihat di bagian power, kapasitinya turun terus. Karena dia bekerja. Oke, sekarang kita masukkan pathway. Di sini kita bisa ke navigation, visual component. Kalau kurang besar, kita buka. Nah, di sini ada pathway ya. Yang kita ambil adalah pathway area. Ini kita drag saja. Kita gunakan tampilan atasnya ya. Kita geser. Kurang lebih seperti inilah ya. Kalau mau kita ganti panjang lebarnya, kita bisa menggunakan interact di sini. Ya, kita geser seperti ini. Atau kita ganti ukurannya dari sini. Misalnya dia 8000 kali 4000. Ya. Di sini kita bisa rapikan. Sync-nya pakai PNP. Feedernya dari sini. Sync-nya dari sini. Lalu kita lihat di sini ada idle ya, ada idle location. Sini kita masukkan juga idle location-nya. Posisinya di sini. Ya. Jangan lupa untuk mengkonekkan di mobile robot transport controller-nya. Ya, jadi kita kembali lagi ke interface, bukan di resources, tapi di pathway-nya kita konekkan di sini, pathway. Dan di idle atau charging location-nya kita konekkan juga. Kalau udah interface-nya kita klik lagi, maka ketika kita play, ketika yang satu ngambil, yang satu nunggu seperti ini. Ya, kita lihat di sini. Kita bisa lihat show traffic. Dia berjalan keluar dari lokasi pathway. Kenapa? Karena dia memaksa untuk memasukkan bendanya dari arah bawah ya. Oleh karena itu, kita harus perbaiki daerah masuknya. Jangan dari, kalau di sini posisinya kanan mungkin kita ganti front. Ya. Kita play lagi. Ya, dia sudah memasukkan dari arah sini. Kita cek juga ya, ketika dia play, powernya turun terus. Jadi pada satu titik nanti dia akan mati. Oleh karena itu, ketika dia idle, nanti kita lihat, kita ingin dia powernya nambah. Seperti ini kan powernya turun terus. Walaupun dia sedang idle juga turun terus. Ya, karena itu di bagian sini, charging, idle atau charge location, atau di idle location, kita bisa checklist bagian charger. Ya, sehingga ketika kita misalnya pilih model ini, ke bagian power, dan ketika dia idle, dia ngecas ya. Ini kita pelanin nanti. Ya, dia ngecas. Oke, mungkin di sini yang bisa kita tambahkan adalah bagaimana menaruh teks ya. Misalnya kita pengen kasih penjelasan kalau di sini area produksi, di sini area quality dan seterusnya. Nah, kalau di sini kan dia isinya penjelasan ya. Dan di sini kan dia satu baris, maka untuk menjelaskan perintah enter, dia ada pilihan garing N. Oke, kita coba aja belajar masukkan teks. Caranya adalah kita masuk ke, di sini ada miscellaneous, visual component. Kita cari teks in 3D ya. Sini kita masukkan. Lalu kita bisa ketik, misalnya
Ini area produksi garing N ini line 1 misalnya. Nah, di sini kita bisa ganti warna hurufnya, misalnya pengen warna kuning, bisa. Atau di sini backgroundnya pengen nggak ada, kita bisa uncheck. Ya. Nah, ini ada spasi. Ini aja. Lalu mungkin misalnya kita ingin menambahkan statistik untuk mengetahui status ketika EGV-nya bekerja. Ya. Di sini kita bisa masukkan statistik states. Nah, di sini kalau pakai statistik states, kita bisa tahu status dari EGV-nya, berapa persen dia bekerja, berapa persen dia nunggu, dan seterusnya. Nah, ini bisa kita pause mungkin ya, karena dynamic seperti ini kita agak sulit melihatnya. Lihat di sini dia chargingnya 4% dari waktu yang digunakan, movingnya 36%, picking 8%, placing 8%, nunggunya 17%. Atau kita juga bisa menggunakan di statistik state ini, modenya jangan stats, tapi current states. Ya. Di sini warnanya juga bisa kita ganti-ganti ya. Kalau warm up seperti apa, idle warna apa, busy warna apa. Ya. Jadi kalau kita play, kita lihat di sini, kita tahu nih, oh ini dia lagi moving, dia lagi picking, dia lagi transporting, dan seterusnya. Oke, jadi itu adalah video tutorial EGV ya, untuk fase yang pertama. Di video tutorial berikutnya, kita akan coba lanjutkan mengikuti fase-fase kedua sampai ke-8, sesuai dengan yang ada di template Visual Component. Kalau teman-teman mau ngulik sendiri, silakan. Video tutorial ini bisa digunakan untuk membantu teman-teman belajar secara mandiri.